Black Soldier Fly atau BSF dan maggot BSF adalah dua istilah atau nama dari satu jenis hewan yang sama, yang mempunyai perbedaan bentuk dan nama karena memiliki fase metamorfosis dalam siklus hidupnya seperti kupu-kupu dan ulat. BSF biasa digunakan untuk mengembangbiakan karena ia cepat dalam berkembang biak, sedangkan maggotnya digunakan untuk pakan hewan ternak, dikarenakan kadar protein yang tinggi. Walaupun merupakan saudara dari lalat biasa, BSF bukanlah serangga pembawa penyakit dan memiliki jangka hidup yang relatif cepat, sehingga potensinya sebagai hama cukup rendah dibandingkan dengan lalat biasa. Hidup dari lalat BSF sendiri hanya berkisar 45 hari, berawal dari telur atau egis yang kemudian setelah 3 hari akan menetas menjadi larva. Pada fase larva ini, larva memerlukan makanan untuk dapat tumbuh ke fase berikutnya. Makanan yang dapat diberikan bisa berbentuk makanan sisa atau sampah organik selama 18 hari, hingga akhirnya larva akan berubah menjadi pupa, yang mana pupa ini akan berhenti makan, kemudian mulai menghitam dan mengeras selama 15 hari. Lalu, selanjutnya akan tumbuh menjadi BSF, kemudian kawin dan menghasilkan egis. Terakhir, ia akan mati sekaligus memulai kembali siklus hidupnya. Hanya mengetahui kegunaan dan pengetahuan dasar mengenai suatu materi saja kadang kurang tepat. Diperlukan juga bukti konkret bahwa suatu konsep dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki sistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami hendak memperkenalkan Bapak Bondan Brilianto. Bapak Bondan Brilianto ini telah menggunakan BSF sebagai salah satu komponen pangan yang diberikan kepada ternak ayamnya, di mana setiap harinya ratusan BSF dikembangbiakan dan dijadikan pakan ayam setiap hari. Menggunakan kotoran ayam sebagai media penumbuhan larva BSF, Bapak Bondan mengembangbiakan BSF tersebut untuk memberikan makan ternaknya yang tidak hanya berjumlah puluhan, namun mencapai ratusan, atau lebih tepatnya 800 ekor ayam setiap harinya. Dan hal itu dapat secara konsisten dilakukan dengan bantuan BSF. BSF ini dikembangbiakan dari telur hingga larva, dewasa, yang menghasilkan telur dan kembali ke pupa. Kalau sudah menjadi pupa, biasanya maggot itu sudah tidak makan, dia memisahkan diri dari gerombolannya, dia mulai berdiam diri dan menghitam itu dari usia 17 sampai ke usia 22-23 hari. Selama 5 hari dia berdiam diri. Nah, setelah itu dia menjadi lalat kembali. Jadi lalat kurang lebih selama 3 sampai 5 hari juga dia akan kawin lalat tadi, dan yang betina bertelur, yang jantan langsung mati. Jadi selama 4-5 hari itu setelah kawin jantannya mati. Kita lihat misalnya di rontokan-rontokan kandang itu yang sudah jatuh itu lalat yang sudah mati, dia hanya hidupnya hanya jadi lalat hanya 3-4 hari aja. Nah, yang betina juga demikian, setelah dia bertelur dia juga mati. Nah, telurnya itu dia biasanya ada di sela-sela kayu atau di karton yang agak lembab. Nah, itu di balik-balik misalnya karung misalnya, itu suka bertelur di tempat itu. Kalau kita sebutnya namanya egis ya. Nah, itu kita cek 2 hari sekali, ngeceknya nanti maghrib setelah gelap, karena kalau dia masih sekarang ini masih terbang terus ya. Kalau udah maghrib dia udah agak tenang, kita ambil egisnya, kita cari telurnya, kita tampung. Egis ini didapatkan dari BSF dewasa yang bertelur di antara tumpukan kayu kecil yang direkatkan menggunakan karet. Kayu yang digunakan diharapkan berbentuk pipih dan menyisakan suatu celah kecil yang dapat digunakan untuk menjadi tempat BSF bertelur, yang kemudian secara perlahan-lahan menggunakan suatu benda tajam diiriskan dari kayu dan dipindahkan. Perlu diperhatikan bahwa tempat bertelur ini harus berada di tempat yang berbeda dari tempat pengembangbiakan BSF pradewasa. Hal ini dikarenakan untuk menghindari telur yang dihasilkan berada di dalam media, yang pada akhirnya akan mempersulit proses pemindahan telur. Sebenarnya kalau taruh di bawah aja bisa taruh, tapi kalau bisa dia kondisinya kering. Jadi jangan dia basah, kalau basah nanti ya nggak netes. Jadi taruh di atas cerminnya tadi, nanti dia kalau udah netes dia jatuh ke bawah. Seperti yang kita ketahui bersama, BSF bukanlah hewan yang suka pilih-pilih makanan. Namun, dalam skala besar, hal seperti ini perlu lebih diperhatikan
untuk menjaga kualitas pangan yang dibutuhkan oleh BSF. Bagusnya tuh nanti kalau udah pembesaran, sudah usia misalnya udah 10 hari, itu dipisahkan kering. Jadi makanannya tuh harus yang kering. Kita kasih jeda biar dia juga tenang. Jadi kita masuk makanan yang kering itu ya seperti tadi. Buah juga jangan yang terlalu banyak, potong habis, baru kita kasih lagi, habis kasih lagi, kulitnya langsung dibuang. Nah terus kulit pisang bisa, kulit pisang. Terus kalau mau kasih binatang bangkai, baiknya direbus dulu. Dia juga nggak mengeluarkan aroma yang mengundang lalat hijau yang masuk datang. Itu kita buat seperti itu. Roti, sisa roti BS itu yang roti udah jamuran itu kasih nggak apa-apa. Sebagai bukti seberapa mudahnya BSF dapat dikembangkan oleh seorang pemula, kami juga mencoba mengembangbiakan maggot dari Aegis yang setiap harinya kami berikan makanan sisa. Karena makanan sisa yang diberikan tergolong bervariasi dan tidak mengikuti anjuran pemberian makanan yang paling baik untuk perkembangan maggot BSF, maggot yang dihasilkan masih tergolong kurus dan tidak sebesar yang dimiliki oleh Pak Bondan. Namun, maggot tersebut dapat tumbuh dengan baik dan siap disantap oleh ternak yang memerlukannya, sekaligus membantu mengurangi pembuangan sampah organik rumah tangga. Pengembangbiakan yang dilakukan oleh Bapak Bondan ini merupakan contoh produksi yang tergolong besar, dengan kebutuhan kurang lebih 4 kg maggot BSF setiap harinya untuk memberikan makan 800 ekor ayam, mengakibatkan diperlukannya proyek pengembangbiakan yang tergolong besar. Jadi, apakah skala pengembangbiakan yang besar ini dapat diperkecil? Jawabannya, sangat bisa, menggunakan 3 komponen yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat BSF. Menggunakan penyangga dari kayu atau menggunakan tali yang diikat pada tembok, suatu net dapat diberdirikan untuk mengakomodasi lalat BSF yang berterbangan, sekaligus memudahkan pendataan, inspeksi, dan pengambilan Aegis sekaligus pembersihan. Digantung di dalam net tersebut suatu daun pisang tua yang digunakan oleh BSF untuk kawin dan berlindung dari sinar. Dan terakhir namun tak kalah penting, tempat pengembangbiakan telur yang dibuat dengan mengikat bilah-bilah kayu menggunakan karet yang diletakkan di atas baskom berisi air dan buah sebagai sumber nutrisi jika BSF membutuhkannya. Ayam yang akan diberi maggot BSF bisa diletakkan tidak jauh dari tempat pengembangbiakan lalat BSF, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Pak Bondan. Media yang digunakan berupa tanah dan kotoran ayam yang berada di bawah kandang ayam tersebut, dengan makanan sisa serta dedak yang rutin diberikan setiap harinya untuk membantu pertumbuhan maggot. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat.